Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Anda semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah, Bu. Oke, adakah yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Bukan ada, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Ayam dan Latte. 1, 2, 3. Luruslah jalan payah kuat, babelok jalan kayu jati, di hati indah karuswa, ayam dan latte, ayam dan latte. Baiklah Anda semua, siapa di sini yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya Nanda? Tentang teks prosedur, Bu. Ya benar sekali, minggu kemarin kita belajar tentang materi teks prosedur. Hari ini kita akan belajar mengenai teks fiksi dan teks non fiksi. Di sini apakah Anda mengetahui apa itu cerita rakyat Malin Kundang yang berasal dari daerah Sumatera Barat atau Minangkabau? Iya, tahu, Bu. Cerita Malin Kundang itu merupakan salah satu cerita yang cukup terkenal, di mana mengisahkan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kemudian dia itu durhaka saat dia udah sukses, kemudian dikutuk jadi batu. Nah, pesan moralnya dari cerita ini yaitu kita penting berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ya, terima kasih Nanda, benar sekali ya Anda semua. Kemudian siapa di sini yang tahu apakah ada fakta atau budaya Minangkabau dari cerita Malin Kundang tersebut? Ya, tidak? Ada, Bu. Ya, coba sebutkan. Yang pertama pantai air manis, Bu. Ya, kemudian ada lagi? Tradisi merantau. Ya, tradisi merantau. Ya, ada bisa kita ambil fakta atau budaya Minangkabau dari cerita Malin Kundang tersebut. Yang pertama, pantai air manis yang dijadikan tempat wisata oleh wisatawan yang sering berkunjung ke daerah Sumatera Barat. Kemudian tradisi merantau, kebiasaan masyarakat atau pemuda Minangkabau yang sering pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian penghormatan kepada ibu dan juga kehidupan tradisional yang menggambarkan aktivitas berdagang yang adalah khas dari Minangkabau itu tersendiri. Kemudian, ibu ingin bertanya, hari ini kan pembelajaran kita materi tentang teks fiksi dan non fiksi. Menurut Ananda di sini, apakah cerita Malin Kundang ini termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ananda? Menurut saya cerita Malin Kundang ini termasuk cerita fiksi karena mengandung unsur-unsur budaya dan lokasi nyata seperti pantai air manis yang ada di Sumatera Barat. Terus kisah tentang Malin Kundang ini yang dikutuk menjadi batu adalah hasil imajinasi atau legenda dari rakyat di Sumatera Barat. Tujuan dari cerita ini adalah untuk menyampaikan pesan moral, bukan untuk memberikan fakta atau informasi sejarah yang tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, Malin Kundang dikategorikan sebagai teks fiksi yang bersifat hanya legenda atau cerita rakyat dulu. Ya, benar sekali ya Anda semua. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan dari Nanda tadi, kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan non fiksi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu semua akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri objek dalam teks fiksi dan non fiksi, termasuk karakternya, setting dan tema dalam teks fiksi tersebut, serta fakta, data, dan informasi dalam kedua jenis teks tersebut. Kemudian, anak-anak ibu akan dapat membedakan ciri-ciri teks non fiksi dan teks fiksi berdasarkan struktur dan elemen yang ada.
fiksi dan non-fiksi itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, yang mana pada teks fiksi objeknya itu berasal dari imajinasi penulis atau kadang seringkali itu tidak benar. Sedangkan untuk objek dalam teks non-fiksi selalu didasarkan pada fakta dan peristiwa nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, baik, terima kasih Nanta. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang teks fiksi dan non-fiksi. Bisa Anda lihat di depan. Kalau teks fiksi itu adalah teks atau cerita rekaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau hanya berdasarkan khayalan dari penulis. Kemudian tujuannya ini adalah untuk menghibur pembaca melalui alur cerita yang menarik dan memberikan pesan moral dalam kehidupan secara tersirat. Sedangkan teks non-fiksi ini adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataannya benar-benar terjadi di alam semesta ini. Kemudian teksnya itu bertujuan menyampaikan informasi, pengetahuan, dan argumen kepada pembaca secara jelas dan logis. Nah, ini adalah perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Bisa Anda lihat di layar. Ini ada perbedaan tujuan, sifat, dan gaya bahasa antara teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, baiklah Anda semua, di sini adalah tayangan bentuk animasi dari cerita rakyat Malin Kundang tersebut. Silahkan Anda tonton terlebih dahulu dan nanti Ibu akan menanyakan hasil yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut. Action. Baiklah Anda semua, setelah menonton video tadi, adakah yang ingin bertanya tentang cerita rakyat Malin Kundang tersebut? Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, apakah masih semangat semua? Masih, Bu. Oke, kalau masih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Baiklah Anda, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Silakan Anda semua mengerjakan. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Skip. Oke, Anda semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, sudah. Sebelum Anda mempresentasikan ke depan, masih semangat semuanya? Oke, tepuk semangat. Oke, setelah ini Ibu meminta untuk Anda mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrea Basri dari kelompok ini. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok. Anda semua, di sini Ibu akan melakukan refleksi sebelum pembelajaran kita berakhir. Dan apakah kegiatan hari ini menyenangkan bagi anak-anak Ibu? Ya, Bu. Ya, kemudian kegiatan apa yang paling kalian senangi tentang cerita teks fiksi dan non-fiksi ini? Ya, Nata? kegiatan menonton video tadi, Bu. Oh ya, kemudian adakah anak Ibu merasa sulit dalam teks fiksi ini? Menjawab LKPD tadi. Oh ya, oke, mungkin Anda semua bisa pelajari kembali tentang teks fiksi dan non-fiksi ini di rumah agar wawasan Anda semua semakin bertambah. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari dari teks non-fiksi dan teks fiksi ini pada pembelajaran hari ini? Ya, Nanda, silakan. Teks fiksi itu cerita yang berdasarkan imajinasi aja. Contohnya yang tadi kita pelajari tentang Malin Kundang. Sementara kalau non-fiksi itu tulisannya berbasis fakta yang tujuannya untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara logis. Contohnya biografi Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih